keterangan. Tapi mboten anu nggih layu. Nggih monggo Pak, lajengaken. Halo teman-teman, hari ini aku lagi berada di sebuah tempat yang luar biasa tenang dan jauh dari keramaian. Sebuah kampung terpencil di tengah hutan jati, yang dikelilingi oleh hamparan ladang jagung. Di kiri kanan jalan, cuma ada batang-batang jati tinggi menjulang, dan suara burung hutan yang sesekali terdengar. Tapi semua rasa lelah itu langsung hilang begitu sampai di kampung ini. Kampung ini kecil, hanya ada belasan rumah kayu yang berdiri di antara pepohonan jati dan kebun jagung. Suasananya adem banget. Warga di kampung ini hidup sederhana, sebagian besar dari mereka bercocok tanam jagung dan singkong. Coba lihat nih, ladang jagungnya luas banget. Batang-batang jagung menjulang tinggi, daunnya bergoyang pelan ditiup angin sore. Masuk Mbak. Kalau angin datang, suara gesekan daunnya terdengar seperti bisikan alam yang menenangkan. Kadang, warga bilang, suara itu seperti nyanyian hutan jati, tanda bahwa alam di sini masih hidup dan bersahabat. Yang menarik, di antara ladang jagung ini ada beberapa gubuk kecil tempat para petani beristirahat. Biasanya mereka ngopi di situ sambil menunggu matahari agak teduh, sambil cerita tentang panen, hewan hutan, atau sekadar bercanda. Hidup di kampung ini memang sederhana, tapi justru disitulah letak keindahannya. Rumah-rumah di sini kebanyakan terbuat dari kayu jati tua, hasil tebang tanam dari generasi sebelumnya. Gak ada rumah megah, tapi semuanya punya ciri khas. Ada yang berdinding anyaman bambu, ada juga yang atapnya masih dari rumbia. Setiap rumah punya halaman luas, tempat warga menjemur jagung hasil panen, menjemur padi, atau sekadar duduk sore menikmati angin. Ketika sore tiba, suasananya makin indah. Cahaya matahari sore menembus selai daun jati, menciptakan warna keemasan di ladang jagung. Teman-teman, tempat seperti ini sekarang sudah mulai langka. Oke, saat ini saya sedang menyusuri jalan setapak cor ya. Ini di tengah ladang jagung dan saya akan menuju sebuah perkampungan dan lokasinya berada di sana ya. Di tengah perkebunan jati itu ya. Bikin penasaran ya. Sebuah kampung terpencil berada di tengah perkebunan jagung. Seperti apa suasananya, makin penasaran ya. Simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap di SC Channel. Oke teman, kita masih berada di sebuah perkampungan yang sangat nyentrik di pedalaman hutan jati. Dan sudah kita saksikan sama-sama tadi, kita melewati sebuah ladang jagung ya teman-teman. Nah, kampung ini serasa bernostalgia ke tahun 80-an ya teman.
Nuwun. Nggih langkung, Pak. Ajeng teng wono niki. Nembe wangsul. Oh, nembe wangsul. Nggih. Wangsul ke nyemprot. Oh, nggih. Anu, semprot jangir napa? Nggih nyemprot jangir. Nggih. Jagung. Nggih, apa niku derek langkung niki sing jalan-jalan. Monggo. Nggih. Nah, kita sudah berada di sebuah perkampungan yang padat penduduk ya. Nah, rumah-rumah di sini semua berbahan dari kayu jati ya, teman. Nah, cuaca pada sore hari ini sedang mendung ya, teman. Karena di beberapa hari ini ya, setiap hari sedang turun hujan di sini ya. Ya kemungkinan ya, menurut kabar berita ya dari teman-teman saya, dalam beberapa hari ini memang di mana-mana sedang turun hujan ya, teman. Nah, kalau di kampung-kampung kayak gini, saat hujan kayak gini ya, tidak khawatir dengan banjir ya. Beda sama yang kota-kota yang dekat dengan laut ya. Nah, di sanalah saat seperti ini yang ditakuti yaitu banjir ya, teman. Nah, kalau di desa-desa kayak gini, nah kalau pas hujan-hujan kayak gini memang yang diharapkan ya, teman. Nggih, lha niki rencange kula WA nak goleki. Enggak, Pak. Wih. Nah, ini saya menyusuri jalan bebatuan menuju satu rumah ya yang sangat nyentrik, teman, dimana halamannya ini ditumbuhi rumputan yang hijau dengan rumah yang bermaterial dari kayu, dan sampai rumah bebatuan, lantainya tanah ya. Di belakang rumah ada pohon pisang ya. Ini apakah ini jalan ya
menuju ke sana. Masih ada rumahkah? Ataukah sudah berakhir rumahnya? Hutan jati yang sangat luas. Nah, jalan-jalan di sini memang kayak gini ya. Jalannya setapak hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki ya teman. Itu pun harus berhati-hati. Takutnya ada hewan-hewan buas ya teman. Ini saya kan tadi ada temennya ya. Tapi ini nggak tahu kemana ini teman saya ini. Ya seperti inilah kalau hanya berdua ya. Bukan lagi di sini ada sebuah rumah yang sangat nyentrik ya, yang menjulang tinggi, semua berbahan dari kayu jati. Dan di samping-sampingnya ini, samping-samping rumahnya ditumbuhi rumput liar ya teman-teman. Terlihat horor namun sangat unik ya teman-teman. Seperti inilah rumah-rumah di pedalaman suku Jawa ya teman. Di sekelilingnya ada pohon jati dan juga pohon bambu ya teman. Kampung-kampung terpencil seperti ini menyimpan nilai yang luar biasa, tentang kesederhanaan, kebersamaan, dan bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Di sini, jagung bukan cuma hasil panen, tapi juga simbol kehidupan. Dari tanah yang subur di antara pohon jati inilah warga menggantungkan harapan dan masa depan mereka. Jadi kalau suatu hari kalian merasa jenuh dengan kehidupan kota, coba datang ke tempat seperti ini. Rasakan udara segarnya, dengarkan suara alamnya, dan lihat sendiri bagaimana indahnya hidup sederhana di kampung terpencil di tengah hutan jati dan ladang jagung ini. Terima kasih sudah ikut menjelajah bareng aku hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka eksplorasi kampung-kampung tersembunyi seperti ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Siapa tahu, kita bakal nemuin lagi kampung terpencil lain yang lebih unik dan penuh cerita dari pelosok Indonesia.